Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam Perenungan Gema. Hari ini kita akan membahas mengenai baptisan Roh Kudus. Nah, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk boleh sama-sama menyiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana Tuhan boleh izinkan kami kembali bangun dengan tubuh yang segar, boleh kembali ya Tuhan beraktivitas. Kami serahkan sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan tolong pimpin kami. Kami boleh membaca merenungkan serta mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diberi pengertian dan terlebih lagi pemahaman sehingga kami boleh ya Tuhan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami dan selaku anak-anak Tuhan, kami boleh ya Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan beberapa ayat terlebih dahulu. Terambil dari Matius pasal yang ketiga ayat 11 demikian. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, kemudian Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayatnya yang kelima demikian. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, yang terakhir dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12 dan 13 demikian. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian pembacaan firman. Saudara, kita sama-sama tahu bahwa ada istilah baptisan. Nah, ya, istilah dibaptis atau membaptis dengan Roh Kudus ini muncul 7 kali di dalam Alkitab. 4 kali Yohanes membaptis mengatakan bahwa ia membaptis dengan air, tetapi Yesus Kristus ya itu akan membaptis dengan Roh Kudus sesuai dengan bacaan yang tadi kita telah dengar. Nah, 1 kali diucapkan Yesus Kristus saat ia melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem karena mereka akan segera dibaptis dengan Roh Kudus. Ini tercatat dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayatnya yang kelima tadi. Nah, 1 kali diucapkan Rasul Petrus saat ia melihat karunia Roh Kudus turun ke atas Kornelius dan keluarganya. Karena ia teringat akan perkataan Yesus Kristus bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tercatat dalam Kisah Para Rasul yang ke-11 ayat yang ke-16. Nah, 1 kali Rasul Paulus, ya tadi Petrus, sekarang Paulus mengatakan bahwa semua orang percaya telah dibaptis dengan Roh Kudus saat mereka diselamatkan dan dipersatukan dalam satu tubuh. Nah, ini tercatat dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Nah, saudara, penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa yang pertama, hanya Tuhan Yesus. Sekali lagi, hanya Tuhan Yesus yang bisa membaptis dengan Roh Kudus. Selain Tuhan Yesus, tidak ada lagi seorang pun yang berkuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus. Kedua, Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa baptisan Roh Kudus berarti seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, bukan oleh Roh Kudus. Ya, berbeda. Artinya apa? Artinya baptisan Roh Kudus terjadi bukan atas inisiatif Roh Kudus sendiri, tetapi atas inisiatif dari Yesus Kristus. Ketiga, baptisan Roh Kudus terjadi saat seseorang dipersatukan dengan sesama orang percaya menjadi satu tubuh dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Ini ada di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Nah, peristiwa tersebut disebut juga sebagai pengalaman kelahiran baru, yaitu saat Allah mengaruniakan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita orang percaya sebagai meterai
dan jaminan keselamatan di dalam Kristus. Keempat, baptisan Roh Kudus bukan dialami oleh sebagian orang percaya saja, tetapi semua orang percaya sudah mengalami baptisan Roh Kudus saat dilahirkan kembali. Ya, kita bisa lihat nanti di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Pengajaran di atas menegaskan bahwa semua orang percaya sudah menerima baptisan Roh Kudus pada saat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya pribadi. Oleh karena itu kita menolak pengajaran yang membedakan antara orang percaya yang sudah dibaptis Roh Kudus dengan yang belum dibaptis oleh Roh Kudus. Kita juga menolak anjuran kepada orang percaya untuk menerima baptisan Roh Kudus, terlebih jika proses baptisan Roh Kudus tersebut dilakukan melalui pentumpangan tangan oleh manusia. Karena tadi telah kita pelajari bahwa kecuali Yesus Kristus, tidak ada seorang pun memiliki otoritas untuk membaptis dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah turun di atas kita saat kita dilahirkan kembali, maka kita harus menghormati kehadiran Roh Kudus dengan hidup memuliakan Allah kita. Pertanyaan untuk kita semua, apakah kita sudah berusaha untuk memanfaatkan semua potensi yang kita miliki untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat untuk sesama? Biarlah refleksi hari ini mengingatkan kita kembali untuk memanfaatkan semua potensi kita menjadi kemuliaan untuk Allah dan menjadi berkat untuk sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah hari ini ya Tuhan, walaupun sederhana, tapi mengingatkan kami kembali bagaimana kami sebagai orang percaya yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus sudah menerima baptisan Roh Kudus itu. Sehingga hidup kami boleh ya Tuhan, kami lakukan, kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan ini, biarlah hidup kami sungguh ya Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kami serahkan sisa hari ini, biarlah Tuhan yang terus memimpin langkah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.